Berapa porsi, Mbak? 80, Mbak. 80 porsi. Ini mulai dari jam berapa? Jam 6. Jam 6 sampai jam 8. Oke. Assalamualaikum. Halo semuanya. Siapa yang sering sarapan dengan nasi kuning? Nasi kuning merupakan salah satu jenis kuliner yang digemari oleh masyarakat. Makanan ini cocok disantap baik pagi maupun malam hari. Selain ringan di perut, harganya pun tidak terlalu mahal. Usaha nasi kuning juga tidak lekang oleh waktu. Segmennya pun sangat luas dan menyangkut kebutuhan primer. Oleh karenanya, usaha nasi kuning menjadi salah satu bisnis yang terbilang menjanjikan. Dengan menggunakan peralatan rumah tangga yang sudah ada, kita sudah dapat memulai usaha ini. Bahannya pun terbilang simpel dan mudah dicari. Di akhir video ini akan dijelaskan biaya produksi yang dibutuhkan dan cara pemasaran nasi kuning bagi pemula pelaku usaha. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Bagi yang tertarik dengan usaha nasi kuning ini, berikut resep yang wajib dicoba untuk memulai berjualan. Sebelumnya, mari kita mencari bahan-bahannya terlebih dahulu di pasar terdekat atau warung sayuran terdekat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat beberapa menu sebagai pelengkap nasi kuning, yaitu bakmi goreng, kering tempe, telur dadar, abon ayam, dan nasi kuning itu sendiri. Untuk resep pertama, kita akan membuat bakmi goreng terlebih dahulu. Resep bakmi goreng ini menggunakan ekomi sebanyak 5 pieces. Dan nantinya kita hanya menggunakan 1/5-nya saja untuk takaran nasi kuning yang akan kita buat. Pertama-tama kita rebus air sampai mendidih. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Tujuan diberikan minyak goreng ini agar mie terurai bagus. Setelah itu, matikan api kompor dan masukkan mie. Diamkan sampai 5 menit saja agar mie tidak kematangan. Setelah 5 menit, kita tiriskan mie dan kita cuci sampai bersih. Lanjut kita membuat bumbu-bumbu. Untuk bumbu mie, kita cukup menggunakan cobek dan ulekan yang sudah ada di dapur untuk menghaluskan bumbunya. Lalu haluskan bumbu-bumbunya. Setelah bumbunya sudah halus, kita akan menggoreng bumbunya terlebih dahulu. Goreng bumbu sampai kekuningan dan tercium bau wanginya. Beri sedikit air pada bumbu yang sudah kita goreng. Selanjutnya, masukkan mie yang sudah kita tiriskan. Masukkan 1 sendok makan kecap, kemudian diaduk. Terakhir, kita masukkan penyedap rasa setengah sendok teh. Setelah itu, kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita sisihkan bakminya terlebih dahulu. Lanjut menu kedua, yaitu tempe kering. Di sini kita akan menggunakan tempe ukuran besar dengan harga Rp7.000. Dan nantinya kita hanya membutuhkan 1/4 saja untuk satu resep ini. Potong tempe dengan ukuran kecil dan tipis. Lalu sisihkan. Selanjutnya kita menyiapkan bumbu-bumbu untuk kering tempe.
kita akan menggoreng tempe yang sudah diiris tipis. Goreng hingga kering. Setelah itu sisihkan. Kemudian kita akan menggoreng bumbu-bumbu tempe. Setelah bumbu tempe berbau harum, kita masukkan 1 gula merah ukuran kecil yang sudah kita iris-iris tipis. Setelah itu kita baru masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Masak hingga matang. Resep selanjutnya yaitu telur dadar. Di sini saya menggunakan 2 telur ayam. Campurkan 2 sendok makan air, kemudian sedikit garam, dan kita aduk-aduk. Setelah itu siap kita goreng. Tuangkan sedikit telur di atas teflon, kemudian diputar-putar sehingga membentuk lingkaran. Nah, ini hasil jadinya yang tidak gagal ya. Kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan menu untuk nasi kuning. Kukus 1 kg beras yang sudah dicuci bersih selama 30 menit atau setengah matang. Sambil menunggu nasinya setengah matang, kita siapkan bumbu-bumbu untuk nasi kuning. Faktor terpenting dalam nasi kuning yaitu santan. Nah, untuk santan saya menggunakan setengah kilogram santan yang sudah diparut. Kemudian kita peras menggunakan air 1 liter. Santan ini akan menentukan kegurihan nasi kuning. Aduk hingga merata dan masak hingga mendidih. Agar nasi kuningnya terlihat bagus dan cantik, kita saring untuk bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Setelah santan yang berbumbu kita saring, kemudian masukkan nasi setengah matang ke dalamnya. Tutup dan tunggu hingga nasi kekel tidak berair. Untuk tahap terakhir yaitu nasi kuning kita kukus lagi ke dalam pengukusan dan kita masak hingga matang setara 20 menitan. Nah, jika sudah jadi, ini nasi kuningnya tidak keras maupun lembek. Untuk pelengkap lauk nasi kuningnya, saya tambahkan abon ayam. Ini dengan harga 7 ribuan. Untuk 1 takaran nasi kuning, saya menggunakan cepuk atau mangkok kecil dengan ukuran diameter 10 cm. Setelah itu kita bungkus ke dalam mika yang berbentuk kotak atau bulat seperti ini. Setelah kita bungkus ke dalam mika, nasi kuningnya menjadi 15 bungkus atau 15 mika. Dan lauk-lauknya juga masih banyak ya, jadi masih tersisa banyak untuk lauk-lauknya. Nah, coba kita akan menghitung berapa biaya produksi yang kita keluarkan untuk 1 kg beras. Untuk bakmi goreng kita membutuhkan Rp2.650 untuk 1 kg beras. Sedangkan biaya produksi untuk tempe kering memerlukan Rp2.875 dari resep yang kita buat tadi. Telur dan abon menghabiskan biaya produksi Rp1.850 dan biaya produksi nasi kuning dan mika sebesar Rp28.750. Sehingga biaya produksi keseluruhan adalah Rp36.125. Jika harga jual keseluruhan adalah Rp75.000,
maka keuntungan yang akan kita dapatkan sekitar Rp38.000 per 1 kg beras. Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha nasi kuning di awal video tadi, yang laku 80 porsi setiap harinya, maka omset yang didapatkan setiap harinya adalah Rp400.000. Jika dikalkulasikan, omset per bulannya adalah Rp12 juta. Wah, sangat menggiurkan sekali ya. Nah, bagaimana sobat ide jualan? Apakah sudah tergambarkan jika akan memulai usaha nasi kuning ini? Berpenjualan semakin meningkat lagi, maka langkah selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Cara pemasaran nasi kuning dapat dilakukan secara langsung dengan berjualan di pinggir jalan seperti ini, maupun dititipkan ke warung-warung jajanan pasar terdekat. Untuk memperluas jangkauan konsumen, pemasaran dapat juga dilakukan secara online melalui marketplace. Demikian penjelasan tentang ide jualan nasi kuning. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.